Halo guys, kembali lagi bersama gua Christian Harmi di channel Wota Jujur. Ya, seperti yang kalian lihat, hari ini di TL cukup rame ya guys ya. Di X, Instagram, TikTok, udah sempat lewat tadi. Yang tahu pasti tahu permasalahannya apa, dan kali ini gue harus membahas hal tersebut di sesi Wotalk. Oke, sebenarnya sih bukan itu aja yang gue pengen bahas. Ini keresahan gue dari kemarin, dari tur Semarang awalnya. Gue nggak ikut, jujur gue nggak ikut. Gue hanya mengikuti kekisruhan yang ada di TL aja. Jadi mulai dari kemarin, terus hari ini, ya kan, dari Semarang, Cimahi, terus kejadian hari ini, ada 3 tuh udah. Ya, gue mulai aja kali ya. Jadi langsung aja kita mulai sesi Watch Talk episode 4 kalau nggak salah. Let's go. Oke guys. Ya, jujur sebenarnya ini adalah hal yang cukup mengagetkan yang hari ini ya. Mengagetkannya tuh bener-bener yang bikin lu bisa bilang ini kayak nggak habis pikir dilakukan sama orang ini gitu. Entah itu foto udah lama atau foto baru, gua nggak tahu. Baru keluar, kan biasanya gitu ya. Kalau ada misalkan nih contoh kayak member skandal atau apa, itu kan pasti dikeluarinnya pas udah agak lama baru tuh keluar tuh foto gitu kan. Nah ini kejadian yang ini gue nggak tahu nih apakah baru kejadiannya, apakah udah lama, gue nggak tahu. Gue akan berbicara di sini sebagai fans dan sebagai orang yang kasarnya ya sudah mengeluarkan lumayan banyak uang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kalian. Ya, ada yang lebih besar mengeluarkan nominal uang tuh, ada jauh lebih besar tuh ada. Cuman mereka yang apa ya jatuhnya lebih besar pun ya sama sih berkata juga. Cuman di sini gue pengen, walaupun gue bilang gue mengeluarkan uang yang cukup besar, masih banyak ya orang yang jatuhnya lebih banyak lagi dari gue ngeluarin uang ya, dan justru lebih berhak untuk mengkomentari kejadian ini. Dan mereka pun gue lihat tadi udah bersuara juga di sosial media. Tapi kali ini di sini gue akan membuat video khusus yang menampilkan wajah gue bagi kalian ya yang merasa tidak senang dengan komentar gua. Bisa kalian tandain wajah gua. Tapi di sini gua cukup sedih ngelihatnya. Jadi baru aja ada kasus foto ya. Mungkin ntar gua tampilin yang versi friendly-nya ya. Ntar gua tampilin di sini. Ya. Dia adalah Fritz Fernandes, gue I don't fucking care about namanya, gue nggak tahu. Pokoknya Fritz, dia tuh GM, General Manager JKT48 ya. Bagi kalian yang nggak tahu, memposting, gue nggak tahu dia memposting atau diposting sama temennya, gue nggak tahu juga. Soalnya akunnya private ya, jadi gue nggak tahu. Gue ngeliat dia memegang kue ya, dengan kue tersebut yang jujur bagi seseorang general manager, kalau sosial media influencer sih oke ya, yang cewek-cewek banyak melakukan hal itu kayak selebgram ya, itu oke lah. Tapi di sini gue mempermasalahkan adalah lu diberikan atau dikasih kue itu, gue nggak tahu ya apa yang lu rasakan pada saat itu ketika dikasih kue itu, dan nggak tahu siapa juga yang ngeposting pada saat itu. Tapi di sini gue pengen, kalau misalkan lu atau manajemen lu
ada yang melihat video gua, jujur gue pengen mempertanyakan, apakah pada saat itu, apa yang lu rasakan pada saat itu? Ketika lu foto dengan kue itu, difoto atau memfoto diri lu sendiri dengan kue itu, terus diposting, atau ada teman lu yang ngeposting, ya kan, sampai itu bocor. Sedangkan posisi lu di sini adalah general manager dari JKT48. Sebenarnya ya, tidak ada yang salah sih sebenarnya. Kalau lu mau dikasih kue itu ya toh dikasih, tidak ada yang salah. Cuman di sini adalah respon masyarakat di tengah hiruk pikuknya permasalahan yang ada di JKT48 ya, apalagi masuk ke dalam ranah sexual harassment. Banyak sekali kejadian-kejadian yang istilahnya udah terjadi kasusnya. Yang baru-baru deh, yang paling baru tuh Nachia dengan salah satu fans yang ya kalian tahu lah. Terus ada juga kasus Indah, gue nggak tahu Indah yang bener tuh yang kayak gimana jadinya. Sampai sekarang kan juga nggak ada klarifikasi, berarti ya memang yang freak ya orangnya gitu loh. Dan sekarang gue mirisnya adalah ketika semua fans menggaungkan save untuk member, keadilan untuk member, dan lu bilang sendiri di mata Najwa ya, kalau lu tuh juga mengurusi hal-hal tersebut. Nggak tahu ya beneran diurus apa enggak ya. Jujur gue setelah melihat foto itu sih meragukan, makin meragukan, justru bukan meragukan lagi, makin meragukan. Dulu kalau memang lu bener ngurus ya, tapi dulu kasusnya Shani aja tuh bisa sampai laporan ke polisi, dan itu pun dipublikasikan. Untuk bagi gua, kalau itu dipublikasikan, lu pengen fans itu tahu kalau pertama lu melindungi keras member-member lu, karyawan-karyawan lu. Member itu karyawan lu, bukan lu karyawan membernya. Dan juga lu pengen agar fans tidak melakukan hal seperti itu lagi. Tapi sekarang, dan setelah semua kejadian yang sudah terjadi, yang gue bilang merugikan member ya. Jadi gue ngerasa hal-hal tersebut itu tidak lu urus sama sekali dengan benar. Lu foto di depan kue yang berbentuk keyword aja, itu sudah sedikit ambigu kalau menurut gue. Karena di sini posisi lu punya talent yang istilahnya umurnya masih belasan tahun. Paling muda sekarang siapa? Gue nggak tahu, lupa. Pokoknya belasan tahun. Remaja perempuan yang paling muda masih berumur belasan tahun, 12-13 tahun. Apa 12 tahun, gue nggak tahu. Dan juga ada wanita-wanita dari remaja menuju dewasa yang umurnya dari 15 sampai ke 20-an tahun. Talent-talent lu yang istilahnya dititipkan oleh orang tuanya untuk berkembang jauh lebih baik lagi, sedangkan punya manajemen yang kelakuannya kayak lu pada ya. Justru gue sebagai orang tuanya juga mempertanyakan kalau misalkan melihat foto itu ya, gila, anak gue dititipin di suatu tempat yang gue kira bakal menjadi tempat yang aman, tapi ternyata nggak aman-aman banget gitu loh. Even manajemennya juga mungkin punya kelakuan yang sama seperti itu. Ya, walaupun gua nggak tahu ya ntar lu di internal seperti apa. Cuman yang jelas miris aja gitu loh. Seorang general manager bukan teater. Kalau teater yang dua cewek itu, general manager yang istilahnya harus menjaga image dan branding
baik grup itu dan dirinya dia sendiri ternyata juga melakukan, ya walaupun sebenarnya kalau kasarnya sih dibilang ya cuma foto sama kue doang, apa sih bro, itu kue, nggak sepatutnya sebenarnya ada. Dan itu hal yang paling menjijikan kalau gue bilang. Lu foto dengan kue berbentuk keyword itu sangat menjijikan. Apalagi lu punya lu dikenal sebagai orang yang punya puluhan talent cewek-cewek remaja yang harus lu jaga dari fans-fans yang dalam tanda kutip bisa merugikan talent lu. Tapi lu sendiri juga, iya, gue juga sampai bingung sih berkata-katanya. Ya, so gue harap ya fans enough lah. Gue kasih tahu ya ke fans. Gue tahu kalian pengen membela member yang kalian sayangi. Gue tahu kalian ingin melindungi member yang kalian sayangi. Tapi mungkin setelah kejadian ini, gue harus menyadarkan ke kalian semua bahwa hal yang kalian gaungkan itu adalah hal yang paling sia-sia di muka bumi ini. Karena hal tersebut pun juga tidak terlaksana gitu loh. Keamanan member masih rawan. Banyak orang-orang yang unschool di luar sana yang masih meneror member-member. Ya gue bilang sih nggak terlalu berguna gaungan-gaungan kalian di Twitter itu sama di IG dan yang lainnya banyak. Itu langsung main topiknya itu ya. Gue sangat menyayangkan kejadian hari ini tuh terjadi gitu loh. Ditambah ya keadaan JKT kalian tahu lah lagi kayak gimana. Terus oke, kita ganti topik. Soal masalah project fanbase Cimahi. Yang gue nggak tahu itu kenapa bisa nggak terrealisasikan di akhir acara. Dan gue nggak ngerti, jujur ya. Sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait alasan kenapa itu barang hilang. Entah hilang, entah tidak terrealisasikan, entah nggak dikasih member. Pokoknya nggak ada konfirmasi. Even fanbase yang memberikan project itu pun tidak ada pemberitahuan gitu loh. Kenapa barang tersebut tidak sampai ke tangan member pada saat itu. Cuman yang gua pertanyakan adalah segitu hinakah atau segitu sepelenya kah project-project fanbase yang kotanya tuh, gue tadi baca sih Cimahi itu adalah kota yang kasarnya gue nggak tahu ya sebelumnya ada off air atau enggak, cuman untuk dijadikan sebagai tour itu, tuan rumah tour itu baru pertama kali setelah 12 tahun JKT berdiri. Dan mereka udah pengen totalitas membuat project untuk kotanya mereka supaya member-membernya tahu kota mereka tuh layak untuk didatangin, layak untuk dijadikan sebagai tuan rumah lagi. Tapi setelah mereka udah buat project pun mereka tuh nggak, apa ya kasarnya, nggak dihargain kali ya. Project kan hilang entah nggak dikasih, atau entah dimakan sendiri terus lu jual lagi ntar tuh proyekan, atau ya emang lu nggak pengen aja tuh ada. Gue nggak tahu, cuman yang jelas setelah gue melihat kejadian yang terjadi di fanbase Cimahi, gue sebenarnya shout out untuk anak-anak fanbase Cimahi di luar sana yang mungkin menonton video gue. Gue sangat respect apapun proyekan lu, sangat respect. Cuman yang gak respect kan orang-orang itu. Kalian berhak untuk didatengin lagi kotanya dan dijadikan sebagai tuan rumah untuk tur-tur selanjutnya kalau misalkan ada tur lagi. Atau mungkin gak ada tur lagi kalau karena JKT udah mulai downfall katanya. Tapi Cimahi adalah salah satu tempat yang gue respect
fanbase-nya setelah gue tahu kejadian ini. Salam kenal juga dari gue untuk kalian anak-anak fanbase Cimahi. Semoga sih, gue berharap masih ada jalan keluar dan klarifikasi dari manajemen, walaupun itu adalah hal yang paling mustahil di dunia ini. Tapi ya, gue harap kalian, ya dibilang dari lapang dada itu sangat menyakitkan sih. Jadi gue harap sih kalian tidak putus untuk mendukung member-member yang kalian dukung, bukan manajemen tapi member yang kalian dukung. Itu udah. Hal yang ketiga adalah sebenarnya ini hal yang ya gue bilang sepele ya. Ini adalah soal masalah cetakan tusut yang ada di Semarang sama Cimahi sih, karena ini berita kejadiannya tuh baru terdengar pas di event Semarang. Sebenarnya gue sangat respect sama Jot yang mulai waktu itu ya, pada saat itu mulai mendengarkan keluhan fans bahwa tusut yang ada, yang kalian dapetin itu cenderung gelap, ya kan? Ini gue ada beberapa tusut kok. Ya seperti, nah nih ya. Lihat kan betapa gelapnya gue, walaupun emang kulit gue sebenarnya hitam. Cuman setelah kemarin gue lihat kalian ada niat untuk berbenah, gue respect. Dari mulai pencahayaannya, terus kameranya mulai diperbaiki dan lain sebagainya, itu gue sangat respect banget. Gue tidak ada mempermasalahkan hasil foto, hasil jepretan dari kamera tersebut. Yang gue permasalahkan adalah kenapa Polaroidnya lu downgrade. Gue kemarin sempat ngebahas ini sama temen gue, tapi ini masuk akal karena gini, kasarnya 180.000 itu ibaratkan kayak lu nih, kita pecah ya, 180.000 itu kita pecah. 100.000-nya ibaratkan kalian itu kayak ikut roulette tapi pakai HP sendiri. Ya, istilahnya bayar, lu pengen foto sama member, lu bayar 100.000. Nih 100.000-nya ini istilahnya lu bayar untuk membernya yang lu pengen lu foto. 100.000. 50.000-nya itu untuk jasa orang yang ngefotoin lu. Kasarnya jasa orang yang ngefotoin lu sama ngeprintin foto lu, sama biaya-biaya sewa seperti lampu, kamera, dan lain-lainnya. Itu 50.000. Hitungannya itu 50.000 udah jasa difotoin, jasa dicetakin. Nah itu 50.000 tuh itu. Ya. Jadi 100.000 untuk lu foto sama member, 50.000-nya untuk lu jasa difotoin sama dicetakin, 20.000 adalah jasa untuk kertas Polaroidnya. Kenapa gue bisa bilang itu 20.000? Jadi bagi kalian yang nggak tahu, gue tuh punya kebiasaan suka mencetak foto roulette dijadikan sebagai Polaroid. Ya, roulette. Terus ini kan kayak gini. Ini event Quadlib saja, ini gue cetak sendiri nih, tuh. Ya, even foto teater yang ini aja gue cetak sendiri jadiin Polaroid. Dan harga satu kertas, satu cetakan foto ini, ya, kalian bayar Polaroidnya itu di online di Tokopedia itu sekitar 20.000, 19 sampai 20.000 untuk satu biji. Ya, hitung aja kalau misalkan 4, 5, ya hitung aja. Ya, jadi gue ambil kesimpulan bahwa Polaroid untuk foto kalian di tusut itu harganya 20.000. Ya. Jadi 100.000 untuk biaya jasa lu pengen foto sama member, lu bayar membernya kasarnya itu 100.000.
50.000 jasa foto sama cetak, ya kan? 20.000-nya itu biaya Polaroidnya, biaya cetakan Polaroidnya. 10.000 itu kertas. Bentar ya, gue cari dulu kertasnya. Kertas, aduh, gimana ya? Kertas yang itunya loh, kertas figura frame-nya itu. Bentar, gue ada kok. Nih kertas-kertas kayak gini nih. Nih kertas kayak gini ya nih 10.000 lah anggap. Jadi total tuh 180.000, ya kan? Sekarang kita bandingin sama tushoot yang udah terjadi lah, yang di Semarang sama di Cimahi. Tetap hitungannya sama, 100.000 lu foto sama member. Karena gue hitungan roulette, kalau roulette kan pakai HP sendiri, jadi lu cuman biaya fotonya doang. Jadi kamera dan lain sebagainya itu lu punya lu sendiri, pakai HP lu atau apa. Itu 100.000. 50.000 jasa difotoin ya oke lah. Masalahnya adalah di biaya cetaknya. Biaya cetaknya, lu kalau pakai foto yang model kayak gini nih kayak gini, gue nggak tahu kertas kondisinya kayak gimana, cuman yang jelas kalau kasarnya sih kayak gini ya fotonya. Itu nggak nyampe 3.000 sampai 5.000 satu biji untuk cetak yang kayak gini. Untuk ukuran segini nih, gue curiga ukurannya segini sih. Gue curiganya ya ukurannya segini. Terus sama kertas yang tadi tuh, yang ini nih. Ini tetap nih 10.000 nih segini, walaupun sebenarnya hitungannya itu cuman ya 2.000 goceng lah kertas kayak gini. Paling lu cuman mengeluarkan biaya 150.000 atau 160.000. Yang ya istilahnya kasarnya itu worth to buy-nya sekitar 150.000 sesuai dengan harga awal tuh berapa sih? 120 ya? 120 apa? 150.000 untuk to shoot. Kalau misalkan hasilnya kayak begitu, mending lu balikin harganya kayak semula. Ya, lu balikin kayak harganya kayak semula. Terus lu jual lah tuh dengan kualitas foto yang seperti itu, dengan kualitas cetakannya seperti itu. Banyak yang bilang, kuat kok bang, nggak bakal luntur kok bang. Ya for now, untuk sekarang. Dan catatan guys, foto-foto yang seperti tadi ya, dengan seperti cetakan seperti ini, itu kan foto cetakan kertas foto biasa ya. Ini yang kayak gini, memang kalau untuk awal-awal kalian baru dapat ya memang tidak rusak, tidak apa. Cuman untuk dipakai jangka lama atau disimpan dalam jangka lama, kalau kalian tidak bener naruhnya, pasti kena lembab, kena udara yang lembab pun bermasalah tuh foto. Terus juga kalau misalkan habis to shoot kalian taruh tas, kalau kalian taruhnya nggak bener, lecek. Sedangkan Polaroid, ya ini gue keluarin deh satu Polaroid. Mana ya? Ini deh gue keluarin yang ini. Polaroid tuh paling susah untuk dilecekin guys, tuh. Karena dia teksturnya tuh bakal balik lagi. Walaupun kalian begini tuh balik lagi tuh. Diginiin aja pun juga keras bro. Tuh bakal balik lagi. Sedangkan kalau lu beli, lu dapat kertas yang kayak gini, ini dilipat begini aja tuh udah nyetak tuh. Nih, ini karena sayang aja gue nih. Ini ulang tahun siapa nih? Oh ini Cak Eli. Ini karena kalau diginiin aja tuh ya, di krek gituin aja tuh udah pasti cetak noi. Nih. Tuh. Udah bengkok. Sedangkan kalau ini tuh bengkoknya nggak terlalu kelihatan, bro. Itu yang gue bilang. Ya sebenarnya sih kalau misalkan gue ikut tour Cimahi kemarin, atau tour ya pokoknya tour lah, foto yang gue dapat akan gue foto ulang pakai HP gue, terus gue edit, gue HD-in lagi, gue sesuaikan lagi, gue cetak Polaroid. Foto yang asli gue nggak tahu gue apain.
gue ya aneh aja gitu gue ngelihatnya, kayak lu udah terbiasa dengan Polaroid kok tiba-tiba diubahnya ke kertas yang 2000-3000-an gitu loh. Dan mending lu foto pakai HP. Lu kalau sekalian mau ubah udah sekalian aja tuh shoot, nggak usah lu sewa kamera, lu suruh aja tuh fans pakai HP-nya dia. Ya, foto cegrek, lu atur dah. Terserah mau dicetak kek, mau disimpan di Google Drive kek, itu foto juga jauh lebih bagus jadinya. Ya, mau di-share di Twitter, di IG itu juga lebih bagus. Nggak kayak foto lu difoto lagi gitu. Seharusnya sebenarnya ada saran yang simple, cara yang simple untuk meminimalisir komentar-komentar seperti itu. Jadi setiap boot foto ya, kalian bisa taruhin scan barcode. Itu sudah dilakukan sama orang-orang yang suka konser, orang-orang yang open booth di konser tuh udah dilakukan. Daripada mereka ada menawarkan juga jasa cetak, cuman mereka tuh juga menyediakan kalau lu mau nyimpen secara digital, lu bisa scan barcode yang ini. Jadi setiap habis selesai foto lu kasih barcode-nya, setiap selesai foto lu habis scan barcode-nya. Itu lebih enak diterima. Jadi itu adalah sebuah kemajuan Jot ya di zaman digital sekarang nih. Gue kasih tahu, itu adalah sebuah kemajuan yang sangat maju kalau lu menggunakan cara itu. Cuman kan otak lu nggak sampai ke sana ya, nggak, dan lu nggak mau repot juga ya. Jadi ya udah, gue maklumin. Terus apa lagi ya? Soal tiket konser. Gue mungkin berbicara akan 30 menitan, jadi terserah kalian mau dengerin apa enggak. Cuman ini unek-unek aja, dan gue bakal share unek-unek gue di YouTube gue. Soal tiket konser full house yang nggak full house itu, jujur sih gue kira ini adalah, gue juga beli, gue salah satu orang yang beli. Cuman gue berpikir itu adalah sebuah hal yang lucu juga. Kenapa gue bilang hal yang lucu? Jujur gue mengira konser full house ini bakal tetap rame, karena seperti yang udah kejadian yang udah bahwa orang pengen boykot nggak diboykot kan, nggak pengen di downfallin tuh JKT, dan orang tetap bakal beli tiket itu gitu loh. Apapun yang mereka jual pasti bakal tetap dibeli, bakal tetap SO. Prinsip orang-orang yang sudah capek adalah seperti itu. Mau lu bilang boykot, mau bilang apa, tetap bakalan sold out juga. Ternyata kemarin tuh gue berpikir seperti itu untuk tiket konser ini. Yalah, lu ngomong SOS apa, ngomong boykot juga tetap bakal sold out juga. Pakai joki dong gue. Gue pakai joki guys, beli guys. Ternyata nggak sold out. Kaget gue, malah yang ada di prank loh. Mereka cuman ngebooking, habis itu mereka nggak bayar. Bagus. Gue sangat appreciate dengan apa yang mereka lakukan. Gini masalahnya, gue nggak tahu itu worth to watch itu konser seberapa gede persentasenya. Karena gini, gue ada sempet membicarakan ke hal ini ke orang yang sama juga. Gue merasa konser pertama kali harga dengan 4,8 juta itu adalah konsernya GreatCon si Shani Last Voyage, member yang udah berdiri di JKT selama 10 tahun. Waktu itu 10 tahun, 10 apa 11 gue lupa. Dan dia juga kapten, layaklah untuk dijadikan sebagai graduation konser yang istilahnya dengan lu jual tiketnya VIP-nya sejumlah 4.800.000 dengan benefit yang seperti yang ada waktu itulah. Terus konser selanjutnya adalah anniversary konser yang ke-13 ya, walaupun agak ampas ya konsernya, tapi karena ambience-nya gue suka, jadi ya gue oke lah. Dengan lu jual 4,8 juta itu udah termasuk 2 acara Enif-nya sama acara Sosenkyo-nya. Dan 4,8 juta itu adalah sangat worth it dengan
venue sebesar Indonesia Arena gitu loh. Sangat worth it dengan benefit yang ada, terus acara yang disuguhkan dengan Enif konser dan Sosenkyo-nya. Lu jual harga 4,8 juta tuh oke. Lalu datanglah konser full house JKT48 with Friends ya. JKT48 and Friends ya. Full house JKT48 and Friends. Dari 4,5 kalau nggak salah 400 500 7,5 lanjut naik ke 4,8, kan jomplang banget ya. Terus lu cuman ngasih benefitnya yang 4,8 juta tuh, yang duduk yang ini. Ditambah ada 2 kategori di situ. Ada kategori standing sama kategori duduk. Festival sama seat. Sebenarnya kalau gue baca sih untuk tiket tersebut yang 4,8 juta standing itu adalah lu diminta untuk berdiri pada saat member perform. Ya, jadi mereka tuh pengen lu hype juga dengan lagu-lagu mereka sambil lu berdiri gitu loh. Sedangkan lu udah bayar 4,8 juta gitu loh. Kan orang mikir, orang Indo kan kadang-kadang juga suka males baca ya. Jadi ngapain gue nonton bayar 4,8 juta kalau misalkan gue berdiri gitu. Padahal sebenarnya disuruhnya itu lu berdiri pada saat member perform. Ya kalau lu mau duduk ya silakan, tapi lu istilahnya diminta untuk ikutan berdiri untuk meramaikan gitu loh. Kasarnya mungkin begitu ya, yang gue baca di tiket di loket tiket.com tuh. Terus ada lagi harga 500.000 lu berdiri di tengah. 500.000 lu bayangin berdiri di tengah. Terus orang-orang pada belinya itu tiket yang kategori Jack, itu kategori gua 400 ribuan. Yang istilahnya duduk di atas, di tribun atas. Itu gue yakin 100% orang-orang yang beli di situ adalah orang-orang yang udah capek dengan kegiatan, udah capek dan gak seantusias lagi kayak dia pertama kali ngidol. Dia cuman pengen duduk, tahu konsernya kayak gimana, dengerin lagunya, balik. Udah gitu, sama ngumpul sama temen-temennya. Udah, itu dong. Mereka nggak peduli dengan hal-hal yang terjadi di sana gitu loh. Sebenarnya ya, gue kemarin yang itu tadi balik lagi, gue sempat ngomongin kemarin sama temen gue kalau ini kan lagu mau memperkenalkan setlist original, guys, ya kan? Kalau misalkan ini terjadi ya, sebenarnya gue pengen naro Doxley aja sih. Kalau ini gue yang ngomong. Kalau misalkan ini terjadi dan lu pengen, ini kan konser lu ini nggak sold out nih, nggak full house nih, karena masih banyak tiket yang belum terjual. Kategori 4,8 juta aja nggak habis tuh dijual sama lu kan, dengan benefit yang seperti itu. Terus kategori-kategori lainnya juga masih sepi, kecuali Jack di official sold out, di general belum sold out. Gua berpikir, kenapa kalau misalkan lu emang bener pengen niat menjual konser ini supaya worth to watch, kenapa lu nggak coba mendatangkan member-member yang pertama ya mengisi line up original dari lagu-lagu original tersebut. Ya terserah sisanya member-member lain yang nggak masuk ke situ, terserah mau perform apaan, bebas. Contoh seperti Rhapsody itu adalah lagu yang booming banget di kalangan bukan cuman Wota doang, tapi di kalangan pendengar musik Indonesia. Dan senternya adalah Shishani selaku pemenang Sosenkyo 2019. Kenapa lu tidak membawa Shishani balik lagi ya, untuk membawakan lagunya dia itu, lagu Rhapsody itu, sebagai senternya. Kan itu lagu original, ya kan?
saran gue seperti itu. Kalau lu emang pengen banget bikin penonton yang nggak nonton langsung itu iri, itu satu, beserta line up Senbatsu yang aslinya, sekaligus memperkenalkan member-member yang lu punya dulu supaya wota-wota sekarang tuh tahu tuh member JKT48. Terus Flying High, centernya Z udah great, ya kan? Jinan, siapa lagi sih? Gue lupa. Jinan, Shani, itu udah great tuh bertiga. Lu bawa lagi ke situ sebagai line up original Flying High daripada lu nambel-nambel. Terus apa lagi? Magic Hour, Z, Adele. Lu bisa undang lagi Z sama Adele. Itu justru meningkatkan gairah orang-orang yang tidak menonton secara langsung, kayak berpikir, anjing, ternyata tiket yang kemarin gue nggak jadi beli atau gue ikutan boykot untuk tidak beli, ternyata mengundang member-membernya. Ada OSI gue di situ perform secara langsung, padahal gue bisa nonton langsung, tapi nggak bisa nih karena gue nggak beli tiketnya. Jadi gue cuma bisa nonton online, ternyata ada OSI gue di situ perform balik lagi. Manajemen seperti itu, penjualan seperti itulah yang lu butuhkan, Jot. Kalau misalkan itu terjadi beneran ya, absolut cinema bagi gue sendiri. Bodoh amat. Tapi ya, buat apa berharap cok sama JOT? Yang penting mereka dapat duit. Urusan laku dan tidak laku ya belakangan. Yang penting mereka dapat duit. Udah gitu doang. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Tapi yang sebenarnya yang pengen gue bahas sebenarnya yang pertama tadi, dan itu udah gue keluarkan sih. Gue lost respect sama lu, Pritz. Ya, gue sangat lost respect berat. Gue nggak ngerti lagi apa yang ada di pikiran lu, dan gue nggak tahu lagi apakah omongan-omongan lu yang di mata Najwa itu benar atau tidak. Gue nggak tahu lagi. Terserah, gue mau dicap sebagai fans yang tidak mendukung atau tidak kooperatif, ya silahkan. Tapi yang jelas, gue hanya menyampaikan unek-unek gue. Gue juga sebagai fans juga banyak salahnya, banyak apa ya istilahnya, melakukan kesalahan yang banyak. Cuman nggak sebanyak lu kayaknya, Jot, gitu. Dah, ya. Sekali lagi nih, gue nggak tahu nanti ya kedepannya setelah kejadian seperti ini, apakah kalian fans-fans masih tetap, ya kalau mendukung member sih itu adalah suatu hal yang bagus ya. Cuman saran gue sih direm dikit sih, biar mereka sadar gitu. Dah, oke, 38 menit menuju 40 menit gue berbicara di sesi Otok episode 4, ya kalau nggak salah 4 atau 5. Oke, itu aja. Ya, thank you so much guys yang udah nonton. Thank you so much yang udah denger bacotan gua selama hampir 40 menit ini. Ya, gua nggak tahu kedepannya setelah gua rilis video ini bakal ketewak kah gua nggak tahu. Ya, dicap sebagai fans yang bangsat bagi mereka, ya gua nggak tahu. Tapi yang jelas, gue ini hanya menyampaikan unek-unek gue sebagai fans. Dan mungkin unek-unek kalian sebagai fans, ya. Gue hanya berharap setelah sesi bacot gue ini, JKT bisa lebih baik lagi, bisa menjadi seperti JKT yang sudah-sudah tanpa harus blunder lagi. Ya, itu gue berharap itu aja sih. Ya, thank you so much guys yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, bagi yang mau subscribe silahkan subscribe, karena channel ini gue bikin untuk saling sharing terkait dunia peridolan. Ya, selama yang terjadi di dunia peridolan selama ini. Oke, thank you yang udah nonton. See you di video-video selanjutnya. Mungkin gue akan ada review VC juga di bulan ini. Walaupun gue cuma video call Shani, Fanny. Tapi sepertinya nanti akan gue undang beberapa guest star ya. Untuk gue jadikan sebagai review VC. Oke, gue gak janji tapi. Thank you guys yang udah nonton. Adios amigos. See you di video-video selanjutnya. Bye-bye.